Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan proses diciptakannya manusia, yaitu dari segumpal darah. Kemudian dihembuskan ke dalamnya ruh atau nyawa. Gambaran tersebut menjelaskan seorang manusia berdiri dari jasad yang nampak dan ruh yang tidak nampak. Lantas apa hakikat ruh? Bagaimana hubungan ruh dan jasad? Di manakah tempat ruh dalam jasad? Serta bagaimana cara mensucikan ruh? Hakikat ruh. Ruh diciptakan sebelum jasad. Ruh diciptakan Allah Azza wa Jalla sejak awal penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah mempersaksikan kepada ruh akan ketuhanannya, bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rob kita. Jasad kemudian tercipta di dalam rahim ibu. Pada umur ke-4 bulan, ruh yang telah diciptakan terlebih dahulu ditiupkan ke dalam jasmani. Setelah itu, manusia mulai hidup dan telah memiliki sifat yaitu jasmani dan ruhani. Ruh akan terpisah dari jasad setelah kematian. Ruh kemudian akan kembali menyatu di alam kubur ketika ditanya oleh dua malaikat. Ruh lalu menyatu secara sempurna ketika dibangkitkan di hari kiamat, tentunya untuk menjalani kehidupan di akhirat. Ketika di dunia, jasad yang lebih dominan, akan tetapi ketika di alam kubur, ruh yang lebih dominan. Sahabat beriman, ruh adalah urusan Allah Azza wa Jalla yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Hubungan ruh dan jasad. Ruh dan jasad datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Tubuh makhluk hidup tidak dapat bergerak tanpa ruh. Tidaklah tubuh tersebut bergerak atau diam, melainkan sepengetahuan ruh. Tubuh tidak dapat dekat dengan ruh. Akan tetapi, ruh sangat dekat dengan tubuh kita. Tidak ada satupun yang dapat mengenal bentuk dan rupa ruh yang ada di dalam tubuh manusia, kecuali Allah Azza wa Jalla. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa hak Allah Azza wa Jalla sungguh dekat dengan segala sesuatu. Ruh bersifat halus dan gaib. Maksudnya, ruh tidak nyata, tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak beranak dan tidak mengalami kematian. Ruh akan kekal selamanya. Umat Islam diwajibkan percaya kepada hal-hal yang gaib. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Jasad itu sekedar wadahnya ruh yang menemani untuk mengembara di dunia. Ruh di dalam jasad manusia memiliki batas waktu tertentu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Tempat ruh dalam jasad. Ruh tidak mendiami tempat tertentu di dalam jasad. Perlu diketahui bahwa jasad hanyalah alat. Ruh mendatangi jasad sebagai substansi. Allah Azza wa Jalla berfirman, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Ruh di dalam jasad ibarat raja dan kerajaannya. Ruh mengatur dan bertindak pada jasad. Keperluan ruh terhadap jasad juga dapat diumpamakan perlunya bekal bagi musafir. Seseorang tidak akan sampai kepada Tuhan jika ruh tidak mendiami jasad selama di dunia. Hanya ruhlah yang akan menghadap Allah nantinya. Tidak diketahui pasti letak ruh di dalam jasad.
Letaknya hanyalah Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui. Kewajiban kita adalah mensucikan ruh, sebagaimana juga kita perlu menjaga jasad sebagai media mensucikan ruh. Mensucikan ruh. Ruh tidak dapat dilihat ataupun disentuh melalui panca indera manusia. Ruh itu suci dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan suci. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Untuk itu, kita harus berusaha menyelaraskan antara jasad dan ruh pada diri kita. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbanyak zikir. Berzikir dapat menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalam pikiran, hati, dan perbuatan kita, sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Berzikir kepada Allah bisa berarti menyebut asma Allah. Misalnya, melafazkan kata Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan Hauqala. Dengan menyebut asma Allah, kita sudah terbimbing pelan-pelan. Selanjutnya, kepikiran dan hati kita. Sahabat beriman, mensucikan ruh atau jiwa ini sangat penting, mengingat keimanan manusia akan selalu mengalami pasang surut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling utama? Beliau menjawab, setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya. Para sahabat berkata, orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Lantas apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Rasulullah SAW menjawab, dia adalah orang yang bertakwa atau takut kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada pula dendam dan hasad. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani yang disahihkan oleh Imam Albani. Dengan begitu, ketika jasad dan ruh dipersatukan kembali pada hari kiamat, keduanya benar-benar dalam keadaan suci dan bersih dari kotoran dunia. Nah, sahabat beriman, ruh dan jasad merupakan hubungan yang saling memengaruhi. Antara jasad dan ruh merupakan suatu kerangka yang saling membutuhkan dan mengikat. Al-Quran menjelaskan bahwa ruh merupakan wujud makhluk langit selain malaikat. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Malaikat-malaikat dan ruh naik menghadap kepadanya dalam sehari, yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.